Jadi, semua barang yang ada di Crosser Makassar itu ada harganya, brother. Silakan Anda memilih mulai dari Kalex 150, Kalex 230, TS 125 dan ada satu Ninja 250 Karbo modifikasi. Untuk info lebih lanjut silakan DM di Instagram Crosser Makassar atau via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Haryadi Herudin yang membahas tentang dunia otomotif. Sebelum kita mulai, mari kita membahas tentang sejarah TS125 ini secara singkat, brother. Suzuki TS125 adalah enduro bike berkubikasi 123 cc, dua langkah yang bertenaga 13 horsepower di 7000 rpm. Diproduksi pertama kali di tahun 1970 dan sejak tahun 1991 untuk pasar Amerika. Speknya 124 cc, 22 horsepower. Di Indonesia diproduksi terakhir tahun 1993 sampai dengan tahun 2005. Sepeda motor ini yang bisa digunakan di segala medan dan menjadi salah satu senjata buat brand Suzuki. Dalam segi desain, TS125R yang banyak dijual di Indonesia merupakan versi penyempurnaan dari pendahulunya. Model ini telah diadopsi sok depan yang lebih tinggi dan suspensi belakang sudah menggunakan monoshock. Di sektor mesin, TS125R telah dibekali dengan reed valve system atau yang lebih dikenal dengan katup buluh. Selain itu, sistem transmisi juga sudah menggunakan 6 speed yang membuat tenaga lebih merata di setiap putaran mesin. Spesifikasinya, panjang 2050 mm, lebar 770 mm, tinggi 1100 mm, jarak as roda 1310 mm, jarak mesin ke tanah 235 mm, berat 105 kg. Tipe mesin air cool aluminium 123 cc, 1 silinder 2 stroke. Daya 13 horsepower sama dengan 7000 rpm. Torsi 9,8 sama dengan 6500 rpm. Bor X stroke 56 x 50 mm. Kompresi 672 banding 1. Transmisi 6 speed. Ukuran ban depan 2,75 x 21, belakang 3,25 x 18. Top speed motor ini 65 sampai 70 mph. Kalau gitu kita lanjut ke TS125 Crosser Makassar. Inilah TS125 Crosser Makassar yang sudah finishing 100% brother, tapi masih di luar mesin. Pengerjaannya itu ya cukup lama lah, 3-5 bulanan. Kalau menurut saya motor TS125 versi Crosser Makassar ini sudah keren brother, karena kesabaran sangat dibutuhkan pada saat kita modifikasi motor agar kita tidak memodif asal-asalan. Dan dana atau keuangan itu kita akan atur agar tidak ada pembelian alat 2 kali brother. Kedua, catatan spare part apa yang dahulu kita beli. Keempat, ori atau kualitas yang terbaik. Karena di mana-mana apabila kita ingin memakai secara pribadi, pasti selalu kita mau menggunakan yang terbaik. Yang sering teman-teman bilang, kalau dananya belum cukup, bagaimana om untuk membeli barang yang mahal seperti shock belakang atau upside down brother? Kalau saya sih, biasanya saya akan nabung. Yang kalian lihat saat ini tuh hanya hasilnya brother, tapi progresnya tidak seindah yang kalian lihat saat ini. Sangat banyak sekali suka dukanya. Contohnya seperti tangkinya. Jadi tangki ini kita ulang brother, karena di pinggirannya itu ada dempul yang tidak rata. Terus di bawah tangki itu ada banyak dempul juga yang belum digosok atau yang masih berceceran bekas-bekas dempul. Dan di bagian belakang di bawahnya itu ada bekas tirisan jok, jadi dikoin seperti ini brother. Terus di bagian baut itu terlihat sangat jelek sekali karena di situ juga belum dibenahi. Emang sih yang semua yang jelek ini tidak kelihatan brother, cuman itu rawan untuk menyebabkan bocor tangki karena lumpurnya bisa tinggal di situ. Dan di penutup tangki itu nanti kita akan kupas terus kita gosok putih hijau. Nah, awalnya kaliper ini ingin saya diko brother, tapi setelah saya kupas ternyata kondisinya masih mulus. Jadi saya membatalkan untuk dikonya. Kalau gitu kita servis terus kita pasang kembali brother.
Nah, ini dia tampaknya setelah kita gosok. Jadi di pinggiran tangki itu kita rapikan kembali, brother. Mulai dari les-les dan presisi. Siku-siku di tangki ini harus kelihatan. Berarti kemungkinan saya akan dempul lagi, brother. Tapi sebelumnya harus kita foksi dulu. Nah, yang pertama kita harus tempel isolasi yang di bagian tangkinya agar penutupnya bisa tertutup rapat. Kemudian kita foksi bagian bawah tangkinya terlebih dahulu. Nah, setelah digosok pengganti dempul saya menggunakan lem besi agar yang bocor-bocor itu bisa teratasi atau yang sudah mau bocor bisa teratasi. Nah, yang tidak saya rekam itu di dalamnya ini saya sudah taburkan resin merek Avian campuran 1:1, terus saya gocok sebanyak 2 kali, brother. Terus dikeringkan selama 1 hari. Dan di hari ketiga saya tes pakai bensin. Nah, kemudian kita lanjut semprot di bagian tengahnya dengan menggunakan angin ya sekitar 2 bar. Untuk tahap foksi ini tidak apa-apa tebal-tebal karena sebentar itu kita akan gosok lagi. Campuran foksi itu sebaiknya kita menggunakan Thinner A agar pori-pori yang kecil-kecil itu bisa tertutup atau mau menimpa warna. Tapi kebetulan saya memakai foksi warna putih, harusnya sih bisa langsung naik kuning, brother. Tapi nanti saya akan kasih naik putih karena kebetulan cat putih masih ada. Karena saya belum tahu mendempul, jadi saya minta bantuan Den Tutu sekalian kita pakai bengkelnya, brother. Karena watt di rumah saya itu kurang stabil, jadi kompresor bisa mati-mati, brother. Nah, ini hasilnya, semua yang bagian penyet-penyet itu sudah merata, brother. Nah, kemudian kita masuk ke tahap pendempulan yang kedua kalinya untuk mencari yang tidak rata. Nah, ini dia bengkel 2 putri, brother, yang ada di Samata. Jadi saya numpang di bengkelnya. Sekalian saya belajar dempul motor. Karena di bengkel 2 putri ini aslinya workshop yang serba bisa, mulai dari pembuatan pagar, mobil, motor, dan lain-lain, brother. Nah, pinggir-pinggirannya itu sudah rapi, garis-garis yang pakai dempul itu sudah kelihatan, brother. Karena di motor tangki ini kita ikut lekukan-lekukan yang dari sananya. Nah, dasar putih ini saya sudah menggunakan Thinner Super, brother, karena pori-pori sudah tertutup. Karena sudah digosok sebanyak 2 kali, saya rasa sudah aman lah. Sebenarnya di motor itu sangat mengasihkan, tapi proses penggosokannya itu yang sangat menyiksa, brother. Karena finishing yang sebenarnya itu ada di gosok atau dasar cat ini. Nah, ini kita mulai semprot kuningnya, brother. Dan ternyata cakep. Selanjutnya kita tunggu pengeringan, mungkin sekitaran sejam. Masuk ke tahap clear coat yang paling berbahaya, brother. Pengeringan itu selama 1 hari, brother. Dan ini dia hasilnya. Wow, kita bisa bercermin, brother. Jadi yang terangkat-angkat atau kulit jeruk itu ternyata aman, tidak ada sama sekali. Pada saat kita adventure itu yang kita butuhkan hanya lampu warna kuning agar kita bisa tembus hujan dan kabut, brother. Jadi di sini ada 2 warna, brother, silver dan hitam. Ini lampu jarak jauh dan dekat itu saya sambung. Lampu ini sangat terang, brother. Tidak mengganggu dengan kendaraan lain karena di hutan itu tidak ada kendaraan dari depan. Tahap selanjutnya kita memperbaiki jok. Jadi ini semua runcing-runcing bakalan kita lapisi karet-karet, brother. Dan kemudian ini yang warna hitam kita kupas menggunakan soda api. Kemudian kita masuk ke tahap foksi. Keuntungannya kalau kita mau foksi, jadi lem nanti itu bisa menjadi kuat untuk nempel ke jok motor. Karena kalau jok plat besi itu kita menggunakan lem kastol atau lem kuning. Dan kemudian kita bungkus jok ini, brother. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Sebenarnya ini tidak masalah, brother. Cuman di bagian sini ini ada dia nggak rapat, agak lombeng kalau orang Makassar bilang. Dan di bagian belakang kalau hanya langsung dicat tanpa difoksi, jadi kekuatan lem itu bukan ada di lemnya, tapi di perekat catnya ke bodi. Dan pinggirannya itu saya lapisi dengan double tip yang karetnya agak tebal, ini agar nggak robek. Dan di sini saya akan lapisi dengan ban dalam agar tangkinya tidak luka lagi. Oke, brother. Kalau gitu kita pasang. Me turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Nah, ini dia adalah Bro Dayat, salah satu teknisi dari Bintang Brothers. Yang dianya sebenarnya ini adalah teknisi HP. Karena kebetulan dia ada di rumah atau di base camp Crosser Makassar, jadi dia bantu untuk merakit kabel motor ini, brother. Dan kemudian kita masuk ke pemasangan stiker, brother. Tahap yang lumayan sangat ribet. Ribetnya itu ada di desain. Jadi desain stiker ini pengulangan sebanyak 5 kali. Ini adalah pengukuran mal
agar stikernya bisa pas langsung nempel ke tangki, brother. Caranya itu dia menggunakan stiker yang berbahan bening, terus kita tempel di tangki dan dipola pakai spidol, brother. Karena nantinya akan dikelola kembali di Corel. Jadi konsep stiker ini sebenarnya sangat simple, brother. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. Kita mau ngintip proses pengerjaan motor TS 125 Crosser Makassar. Desainnya asli Crosser Makassar, ada gambar helm CM Crosser Makassar. Sudah sangat serasi, warna hitam merah dengan kuning. Sekarang proses detailing kita itu sudah dalam prosesnya sudah memasuki 95%. Jadi hal-hal yang sangat kecil itu sangat diperhatikan. Walaupun stiker, tapi saya rasa ada pengaruhnya di jalur. Nah, selanjutnya kita melakukan proses pembuatan kunci agar aman, brother. Kita pakai di aspal maupun di jalur. Ini adalah speedometer KLX Monster. Dia bulat dan di sampingnya itu sudah ada indikator netral, lampu jauh dan WSR. Mungkin kalau kita tambahkan, kita akan tambahkan rang di sini, brother. Itu kelihatan lebih sadis. Gas spontan saya gunakan Ninja 150. Dia sudah menggunakan engine on off dan lampu, brother. Dan di pembungkus setir, merek di sini saya ganti dengan logo YouTube Haredi Herudin, brother. Oh iya, jangan lupa ya, brother, like, komen dan subscribe agar saya lebih semangat membuat konten buat kalian semua dan teman-teman. Jadi yang baik-baiknya saja diambil, brother. Yang buruk-buruknya atau kita tidak sependapat, ya itu bisa di next. Oke, brother, jadi menontonlah dengan bijak. Nah, kita lanjut. Baut-baut yang ada di T125 ini, itu sebagian saya sudah ganti dengan baut-baut ori, brother. Selanjutnya saya menggunakan trali TK, mungkin ya 3-4 bulanan lah dia mengkilat seperti ini. Selanjutnya hitam. Setir dan lain-lain sepertinya saya sudah jelaskan di video part 1, 2, dan 3. Jadi yang saya sebutkan tadi itu hanya tambah-tambahan pada saat kita melakukan finishing T125 Crosser Makassar ini, brother. Sepertinya hanya itu penambahan finishing di part 5 ini. Tangki, gas, dan lampu speedometer. Ini penambahan juga, brother. Kenapa saya gunakan spare yang agak tebal dan besar? Karena kebetulan itu yang ada. Jadi stiker di arm itu ada tulisan Crosser Makassar, dan di sampingnya itu ada tulisan T125, dan di tangki tulisan Crosser Makassar dan logo Crosser Makassar yang pakai helm. Jadi yang lurus-lurus ini dan T125 ini hanya stiker, brother. Kemudian kita clear. Di bagian tangki saya clear, di bagian samping juga saya clear, tapi cuma sepotong agar stikernya tidak mudah tercabut. Karbon bagian spatbor bodi samping kiri kanan itu saya ulang, brother, karena kurang rapi. Dan ternyata saya ulang dengan saya bungkus sendiri masih kurang rapi. Tapi lumayan rapi lah dari sebelumnya. Di bagian spatbor itu paling susah kita rapikan karena di situ banyak lengkungan-lengkungan. Selanjutnya knalpot. Jadi knalpot ini saya buat di Makassar, brother. Saya rasa sangat pas tenaganya di mesin motor ini. Itu pesan-pesan dari saya, brother, dari Crosser Makassar. Konseplah terlebih dahulu dan sabar agar menemukan hasil yang maksimal atau sangat bagus, brother. Enak dilihat sesuai konsep yang kita buat dari awal. Jadi yang valid apabila kita custom motor adalah konsep dan pikiran. Dan tahap selanjutnya kemungkinan 3 bulan atau 5 bulan ke depan saya akan mengubah konsep mesin atau kita masuk ke konsep mesin TS125. Jadi kita nikmatilah dulu pakai yang ada di TS125 ini sambil kita pelajari dan kekurangannya ada di mana, brother. Karena bobot saya sangat berat, brother, yaitu 95 kilo untuk saat ini. Semoga motor ini bersahabat dengan saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, salam Crosser Makassar. Assalamualaikum.